Sebelum senjata meletus di garis depan, tragedi paling berdarah dalam kependudukan Jepang di Nusantara tidak dimulai dari medan perang. Tragedi itu dimulai dari ruang kantor pejabat lokal, balai desa, dan jalanan kampung, saat struktur kekuasaan dimanfaatkan untuk menyerahkan saudaranya sendiri. Ketika militer Jepang mendesak pada pertengahan 1943, janji saudara tua berubah menjadi mesin pengerahan tenaga massal, dan instrumen utama bukan hanya serdadu Jepang, melainkan sistem Tonarikuni, cikal bakal RT/RW hari ini, serta keterlibatan para pejabat dan mandor lokal. Pengkhianatan dalam sistem, banyak orang mengira Romusa diculik langsung oleh serdadu Jepang di tengah jalan. Realitas sejarah jauh lebih rumit dan menyakitkan. Untuk memenuhi kuota ketat yang dibebankan militer Jepang, sebahagian lurah, kepala desa, dan mandor pribumi bertindak sebagai pelaksana pengerahan. Ada yang melakukan karena diancam, namun tak sedikit yang memanfaatkan demi jaminan jutaan pangan, komisi, atau memastikan keluarga mereka sendiri tidak diangkut Jepang. Mereka mendatangi rumah-rumah di malam hari, memalsukan data, bahkan menerima suap dari keluarga mampu yang ingin menukar posisi anaknya dengan anak petani miskin. Di lapangan, cambuk di tangan sebagian mandor diayunkan tanpa ampun ke punggung saudaranya sendiri demi memenuhi target yang ditetapkan atasannya, yaitu Jepang. Lebih mengerikan lagi, neraka di dasar samudra. Bagi mereka yang dikirim menyeberangi lautan, penderitaan tidak dimulai saat tiba di lokasi kerja. Penderitaan dimulai di dalam palka kapal militer Jepang, sebuah neraka terapung yang dijuluki dengan Hell Ship. Ribuan Romusa dijajali ke dalam palka kargo yang pengap, gelap, dan bersuhu melebihi 40 derajat Celcius, tanpa ventilasi memadai dan tanpa fasilitas sanitasi. Manusia-manusia yang ada di dalamnya dipaksa bertahan di tengah bau kotoran dan muntahan. Air minum hanya dibatasi hitungan teguk. Banyak yang tewas berdiri karena kehabisan oksigen sebelum kapal sempat berlayar. Puncak tragedi maritim ini meletus pada 18 September 1944 ketika kapal Joyomaru berlayar menuju Sumatera. Kapal itu menjejalkan sekitar 4.200 Romusa Indonesia dan lebih dari 1.300 tawanan perang sekutu di dalam palka yang terkunci dari luar. Di lepas pantai barat samudra, kapal selam Inggris HMS Talliho melepaskan torpedo tanpa mengetahui bahwa isi kapal tersebut adalah ribuan warga sipil tak bersenjata. Joyomaru hancur dan tenggelam dalam hitungan menit. Lebih dari 5.600 jiwa melayang. Sebagian besar adalah Romusa Indonesia yang tewas tenggelam dalam kondisi terkurung di dalam dasar laut. Jumlah korban jiwa tragedi ini jauh melampaui tenggelamnya kapal Titanic. Namun, nama ribuan Romusa pribumi yang tenggelam di sana tidak pernah dicatat dalam nisan manapun. Tidak kalah mengerikan lagi, periode Speedo dan tebing neraka. Bagi mereka yang berhasil bertahan hidup hingga sampai di Burma dan Thailand untuk membangun jalur kereta api sepanjang lebih dari 400 km, mereka dihantam oleh periode paling brutal dalam sejarah proyek tersebut, periode Speedo pada pertengahan 1943. Ketika target pembangunan tertinggal akibat musim hujan, Komando Militer Jepang memerintahkan proyek dipercepat tanpa peduli korban jiwa. Dan pada saat itu, jam kerja dipaksa melonjak hingga 18 jam sehari. Di celah batu kapur raksasa seperti Hellfire Pass, pemandangan berubah menjadi neraka. Di bawah guyuran hujan badai dan remang obor bambu, tubuh-tubuh Romusa yang sudah kurus kering dipaksa memahat batu gunung hanya dengan pahat dan palu manual. Mereka yang terserang disentri berat, kolera, dan penyakit biri-biri tetap dipaksa mengayunkan cangkul. Ketika seseorang jatuh pingsan, tidak ada perawatan medis. Penyiksaan fisik dan pukulan bambu menjadi alat untuk memaksa tubuh yang sekarat tetap berdiri, sehingga akhirnya mereka roboh dan meninggal di lumpur di samping rekan-rekan mereka yang masih harus tetap bekerja.